हेलो चंद्रशेखर धर्मा। रफ्तार कम हो गई, बेफिक्र हो। Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Diktator adalah film aksi yang diperankan oleh Nandamuri Balakrishna sebagai Chandrasekhar alias Chandu, Anjali sebagai Katyani, dan Sonal Chauhan sebagai Indu. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film ini berawal dari pesta di mana transaksi narkoba terjadi. Vijay menjual narkoba kepada Prashan, si anak menteri. Lalu mereka dikepung oleh polisi. Inspektur Rasul dan timnya sudah menyelidiki Prashan selama 3 bulan dan akhirnya berhasil menangkap Basah. 3 महीनों से तुम्हें ट्रेस कर रहे थे। फाइनल Namun ternyata rekan kerjanya Prabahar adalah orang dalam Prashan. साथ चलने वाला साथी ईमानदार है या नहीं, ये मैं गन में बुलेट है या नहीं चेक कर लेना चाहिए। Rasul pun terkepung dan dia dicekik sampai mati. Salah satu pelayan di pesta itu yang bernama Rajiv melihat pembunuhan Rasul. Dia langsung kabur dan berhasil bersembunyi dari anak-anak buah Prashan. Prashan bilang Rajiv harus dibunuh. अगर ये बात करना होगा Kakek Rasul buta. Dia tidak sadar bahwa cucunya sedang tergantung dalam keadaan meninggal di tengah-tengah ruangan dan dia sholat di bawahnya. Saat tetangga lewat dan melihat dari jendela, banyak orang yang berkumpul lalu memberitahu kakeknya setelah dia selesai sholat. Betapa terkejutnya dia mendengar hal itu. ऐसा नहीं हो सकता बेटा। Tak lama kemudian, Prabahar datang. Dia berbohong kepada kakek bahwa Rasul ketahuan mengambil suap dan memutuskan untuk bunuh diri. पोते के साथ काम करने वाला मैं पुलिस ऑफिसर। Tapi kakek pun tak percaya. अल्लाह माफ नहीं करेगा। Ini adalah Chandu, suami Kamya dan menantu dari Narayan. Saat dia pulang, Narayan dan adik iparnya Faja berpura-pura sedang berolahraga. 147 नाश्ता बाद में होगा, आप पहले एक्सरसाइज शुरू। Namun, Chandu tahu mereka hanya berakting. Dia sangat tegas terhadap mereka. जेल में भी इतनी सख्ती नहीं होती है। मन करता है क्राइम कर। Seorang guru bernama Krishnachari datang. Narayana menanyakan solusi dari masalah yang terus bertambah di rumah mereka. हाँ जी, अपने पंडित कृष्णाचारी जी आए हैं। Krishna bilang dia sudah mendapat solusi dari Tuhan. Katanya, mereka harus menghancurkan tangga di rumah mereka. Krishna mengaku dirinya ahli kitab Vastu. ऐसी बात करके तुम किसी बेवकूफ के शीशे लगते हो। Tapi saat Chan ditanyakan, ada beberapa orang bijak yang sudah menulis kitab itu. आप वास्तुशास्त्र के बारे में काफी कुछ जानते हैं। Krishna tak tahu, tapi Chandu tahu dan mendikte semuanya. अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति, ये 18 लोग। Krishna merasa dipermalukan dan pergi. मेरा बहुत अरे अपमान हुआ। कृष्णाचारी जी, Narayan dan Faja mengadu kepada Kamya. हेलो डैडी, या फिर अपने पति को यहाँ से लेकर जाओ। आप ये सब क्यों? Mereka sudah tidak tahan lagi dengan Chandu yang sangat disiplin dan mengatur semuanya. Mereka merasa ada di penjara. चाहे कितने भी कष्ट आए, Namun Kamya bilang itu untuk kebaikan mereka तो जेल में पड़े कैदियों की तरह बिल्कुल। dan beberapa hari lagi dia akan kembali. उसी तरह वो चाहे जो भी करें हमारे अच्छे के लिए ही तो। Ramesh bangun di tempat tidur suami istri bernama Mahas dan Herna. Mahas jadi salah paham mengira Hema selingkuh. घर नहीं है, मतलब तुमने मेरा किडनैप किया। Warga mengerumuni mereka. Hema menuduh Ramesh mau menyabotase terpilihnya Hema menjadi ketua komplek. साजिश नहीं है, वाजिश नहीं है, इन्हें स्लीप वॉक की बीमारी है। Namun warga menjelaskan bahwa Ramesh memang menderita tidur berjalan dan seluruh warga sudah tahu itu. चाहे कितनी भी साजिश क्यों ना कर ले, इलेक्शन तो मेरी दीदी ही। Hema dan Mahas tidak tahu karena baru pindah ke komplek itu. Ramesh memang mau mengalahkan Hema. Dia mau jadi ketua komplek. इसे कैसे फंसाना है, कैसे हराना है रात। Ayah Prashan, Rao, marah karena Prashan tidak menangkap saksi dari pembunuhan Rasul. मिल गया क्या? अभी तक नहीं।
itu bisa mengancam posisinya sebagai menteri. बिना सबूत छोड़े किसी को मौत देना इतना आसान नहीं है। Dia menyuruh semuanya mencari saksi itu dan membunuhnya sebelum polisi menemukannya. अपोजिशन वाले हमेशा मौका ढूंढते हैं। Sedangkan Rajiv sedang ada di stasiun. Dia melihat para preman yang mengincarnya dan langsung kabur. Dia sempat menabrak Chandu. सॉरी सर। Chandu berangkat kerja dengan kereta, dia bekerja di supermarket. Manajer supermarket itu adalah Ramesh. Semua orang suka dengan Chandu karena dia selalu membantu mereka. हाँ बोलो माँ। ये डीवी थैंक यू चंदू। Saat manajer menanyakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai, perempuannya pasti saja sudah dilakukan oleh Chandu. मैं उस नजर से लड़कियों को नहीं देखता। ओह ऐसी बात नहीं है पात्रो जी, आपको तो पता है कि Ramesh kesal dan memarahi Chandu karena hanya ingin memikat hati seorang wanita. Namun Babji bilang Chandu bukan orang yang seperti itu. और एक्साइटेड हो जाती हैं। हमारा चंदू ऐसा लड़का नहीं। Apalagi dia sudah menikah. Chandu juga tidak setuju seperti itu. क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे? Tiba-tiba ada gadis tak dikenal yang memeluk Chandu dan bilang kalau Chandu jatuh cinta kepadanya lalu menghilang begitu saja. पहले मुझसे प्यार किया फिर शादी का बात। Gadis itu bernama Indu. Indu berlagak seakan ada hubungan dengan Chandu. मैंने किस किया था तो इतना भड़क गए। क्या? Chandu sangat bingung, dia tak kenal siapa Indu. Ramesh semakin yakin kalau Chandu adalah penggoda wanita, namun paman percaya pasti Indu salah orang. Benar saja, ternyata Indu hanya berakting untuk direkam dan dikirimkan kepada direktur film supaya dia bisa jadi karakter utama di film. बहुत बुरा लगा होगा ना उसे। रुको रुको। हाँ? Indu merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Chandu, namun tidak sempat. Berita Chandu berbicara dengan Indu sudah tersebar sampai Narayan. Tak lama, Krishnachari dan Faja datang. देखो ये रास्ता। Lalu Chandu datang. Narayan mengantarkan minuman ke Chandu dan menanyakan tentang gadis di supermarket. Chandu bilang dia tidak kenal dengannya sama sekali. मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की कौन थी, अचानक आई और अचानक चली गई। Tiba-tiba saja Indu datang dan duduk di hadapannya. Indu meminta maaf kepada Chandu karena tidak meminta izin saat syuting video aktingnya. सॉरी कहने के लिए मार्ट पर गई थी। Dia menjelaskan kepada Chandu bahwa dia ingin mengikuti audisi untuk menjadi karakter utama. एक्चुअली मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, सो ऑडिशन के लिए। Chandu mengerti dan tidak marah. Dia tidak salah paham sama sekali, tapi keluarganya yang salah paham. लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड। Indu pun meminta maaf kepada keluarga Chandu untuk kesalahpahamannya. चंदू जी के साथ मेरी कोई पहचान। Saat Indu baru pulang, ada preman-preman di rumahnya. जबरदस्ती आने वाले होते हैं, बैटमैन। Ternyata Indu adalah saudari dari Rajiv. Vicky, pemimpin preman-preman itu menanyakan di mana Rajiv, tapi Indu tidak tahu. आई डोंट नो। Nyawanya terancam, tapi untung saja untuk kali ini Indu dibebaskan, tapi tidak akan dibiarkan lain kali. Narayan masih kesal dengan Chandu karena Indu dekat-dekat dengannya. Namun tidak lama kemudian, और अचानक हमारी कॉलोनी में भी की कोशिश कर रही ऐसा है। कुछ नहीं है। si Indu tiba di komplek mereka. Indu baru saja pindah ke komplek itu. चंदू जी आप यहाँ कैसे? Rumahnya di seberang rumah Chandu. Keluarga Chandu hanya bisa melihat mereka berdua. Hema yang menyewakan rumah kepada Indu, tapi Ramesh tidak terima. कॉलोनी की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कह रही हूँ। Kata Prabas, orang-orang dari industri perfilman membuat masalah kemanapun mereka pergi, dan kata Ramesh, mereka hanya membodohi orang dengan make up. Chandu menyuruh mereka untuk menghormatinya. दिया जैसे समंदर में मिलती है, वैसे ही नवरत्न। Dia mendukung Indu dan memberitahunya seberapa berpengaruhkah artis-artis dari industri perfilman bagi reputasi negara. इतिहास को फिर से रचना हो। Para warga pun bertepuk tangan. Mereka jadi mendukung Indu untuk tinggal di situ. Narayan tidak suka Chandu, malah mendukung Indu. सुन बेटी, तेरे पति की वजह से वो लड़की हमारे। Dia melaporkannya kepada Kamya dan mau Kamya cepat pulang, tapi Kamya tidak khawatir. Dia tahu suaminya tidak akan terpikat oleh wanita lain. फोन रखिए डैडी। Besok adalah kompetisi final dance Indu. Chandu berharap yang terbaik untuknya. Itu membuat Indu senang. ओह, ऑल द बेस्ट।
Katanya setiap kali dia bertemu dengan Chandu, audisinya pasti berhasil. Chandu adalah jimat keberuntungannya. Lalu preman-preman itu datang lagi dan mencegat mereka. तुझसे इज्जत से पूछ रहे तो Vicky menanyakan Indu lagi tentang Rajiv, tapi Indu masih tidak tahu. पूछ रहे तो तू Di sisi lain, si Ramesh ingin memanfaatkan keadaan supaya mereka bisa dihormati. अब इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हम लोग इज्जत Chandu melindungi Indu. Vicky mengira Chandu adalah pacar Indu. इसका भाई हमारे पैसे नहीं लौटा पाए इसलिए भाग गया Vicky berbohong kepada Chandu kalau Rajiv kabur karena tidak membayar hutang. Lalu dia memberikan Chandu nomor teleponnya. Dia menyuruh Chandu untuk membuat Indu mengatakan di mana Rajiv. Dia diberikan waktu 1 hari. नीचे Saat keadaan mulai memanas, Ramesh maju ingin menjadi pahlawan dan melindungi mereka. इनका सहारा लेडीज को कुछ हुआ तो किसी को भी मैंने इसे और ये जो अंधे भाई Tapi dia malah ditampar oleh Vicky. Ramesh masih berani mengancam, tapi Vicky akhirnya mengabaikannya dan pergi. अरे जाओ जाओ Setelah Indu mengikuti audisi final dance, dia akhirnya terpilih menjadi karakter utama di film yang dia inginkan. Dia juga mendapatkan bayaran cek di tempat. Indu sangat senang. Dia langsung menelpon Chandu dan memberitahunya mimpinya menjadi nyata. It's my dream come true. Tapi tiba-tiba Indu diculik oleh preman-preman Vicky. निकाल Chandu langsung menyusul Indu, tapi dia sudah tidak ada di sana. Hanya ada motor, HP-nya yang rusak, dan ceknya. Chandu teringat Indu pernah memberitahunya bahwa dulu ibunya adalah penari terkenal. पर उससे पहले ही उछल बसी. Tapi sayangnya ibunya sudah meninggal. Permintaan terakhir ibunya adalah dia mau Indu menjadi karakter utama dalam film. Indu mau memenuhi keinginan terakhir ibunya. अपनी माँ की इस आँख Chandu pulang dan mengambil nomor telepon Vicky. रख Dia mau membayar hutang Rajiv untuk membebaskan Indu. Dia mendatangi Vicky dan menanyakan di mana Indu. Dia akan membayar hutang Rajiv. वो लड़की आप ही के पास है मैं जानता हूँ Tapi Vicky tidak mengaku dia menculik Indu. दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी Chandu memohon supaya Indu dibebaskan karena dia punya mimpi, tapi Chandu hanya menjadi bahan tertawaan. Lalu Chandu melihat Indu di ruangan lain. Indu sudah babak belur karena dipukuli, tapi dia masih tidak mau memberitahu nama Rajiv. Chandu bilang kalau uangnya tidak cukup, dia akan menambahkannya, tapi bebaskan Indu. बस उस लड़की को छोड़ दी Prashan bilang sebenarnya yang mereka butuhkan adalah Rajiv, bukan uangnya. हमें पैसे नहीं चाहिए, उसका भाई चाहिए। Kalau Chandu mau Indu bebas, maka dia harus membawa Rajiv. Kalau tidak, maka mereka akan menyiksa Indu sampai Rajiv datang. उसे लेकर आओ 24 घंटों के अंदर वो Chandu disuruh membawa Rajiv dalam 1 hari. Kalau tidak, Indu akan dibunuh. Lalu Chandu mengunci pintu bar itu. Chandu tidak bisa diam lagi. Amarahnya pun meledak. Dia menghabisi semua yang ada di sana satu persatu dengan brutal. तू किसके लोगों को मार रहा है पता है क्या Esoknya, polisi datang ke TKP. Prabakar melihat teman-temannya termasuk Vicky dan Prashan sudah mati. Sedangkan Indu dirawat di rumah sakit. Dia butuh waktu lebih untuk sembuh. Chandu meminta Banu menjaga Indu sampai dia sembuh. इसके भाई फोन करे तो मुझसे कांटेक्ट करवाना Berita tentang pembunuhan yang Chandu lakukan sudah ada di mana-mana. Diduga pelakunya berkaitan dengan mafia narkoba. सहायता मांगी है जल्द ही गुनहगार को Tapi Chandu pergi bekerja seperti biasa tanpa beban. Setelah Prashan meninggal, Rao ayah Prashan sudah tidak peduli tentang jabatannya lagi dan hanya mau membalas dendam. मिला क्या
अंडरकवर कॉप था, माफिया था, Dia menyuruh Prabakar menangkap pembunuh anaknya itu hidup-hidup. लेकिन वो मुझे जिंदा 1 महीने का टाइम देता. Ramesh habis bangun tidur di kursi taman dengan banyak bercak darah di tubuhnya. Prabhash terus memujinya karena dia kira Ramesh yang membunuh preman-preman di berita itu. Prabhash membuat warga lain percaya kalau Ramesh melakukan pembunuhan brutal itu. Tapi Ramesh sendiri tidak ingat. आपने तो सचमुच मार डाला. Hema datang dan bilang tadi malam Ramesh bukan membunuh orang melainkan membunuh nyamuk. Di sisi lain, Pandey disuruh bosnya untuk pergi ke Mumbai karena Prashan dan kawan-kawan sudah dibunuh, क्लियर करो भाई. membuat penjual narkoba lainnya panik. Pandey harus menghabisi siapapun pembunuhnya. Sesampainya di Mumbai, Pandey melihat TKP. Dia bilang candu lebih berbahaya dari senjata. के हथियारों से ही उसने इन्हें मारा है. Salah satu anak buah Prashan menuntut untuk bayaran mereka, tapi dia malah dibunuh Pandey. Rao menelpon Pandey dan menanyakan kemajuannya. अपने धंधे को इससे दूर रख. Dia mau bisnis mereka aman dari candu. Shruti datang ke rumah candu untuk bertemu dengan pria yang akan dijodohkan dengannya. Shruti adalah sepupu Kamya. लड़का मेरे बेटे का क्लोज फ्रेंड है. Ternyata selama ini Shruti berpura-pura menjadi Kamya. Hampir saja Narayan menelpon Kamya, tapi Shruti bilang dia sendiri yang akan memberitahunya. वो लोग आ जाएंगे. Shruti bertanya sampai kapan dia harus berpura-pura menjadi Kamya. Dia khawatir akan ketahuan. इतने दिनों तक इन्हें कामयाब बनकर Chandu bilang dia sendiri yang akan memberitahu pada waktunya. Pandey dan Prabakar menghampiri rumah teman Indu dan memaksanya memberitahu di mana Indu. और नहीं मानोगी तो Sayangnya, mereka melihat video Indu dan Chandu. Setelah dicocokkan dengan CCTV, mereka yakin Chandu adalah pelakunya. in person CCTV. Pandey mengirimkan foto Chandu kepada Rao. Chandu diberikan hadiah bingkai foto dirinya dan Kamya saat menikah. Itu adalah hadiah untuk anniversary pernikahannya. Walaupun begitu, Chandu tidak terlihat senang. Indu akhirnya sembuh. चंदू जी Dia datang bersama Rajiv. Rajiv berterima kasih kepada Chandu karena sudah menyelamatkannya. थैंक यू सर. Rajiv kira dengan dibunuhnya Prashan, masalah selesai. Namun kata Chandu, परेशानी के वक्त में अगर कोई लड़की दिख जाए तो masalah baru saja dimulai. तुम इंदु से जितना दूर रहोगे Ada gang mafia yang mengincar mereka. Dia menyuruh Rajiv dan Indu ke Mumbai supaya menjauhkan mereka dari bahaya. तुम मुंबई जाकर इनसे मिलो. ये तो Chandu memberikan kartu nama kenalannya yang akan memberi Rajiv pekerjaan di hotel. ग्रुप ऑफ होटल्स के एमडी. Pemilik ketua komplek pun dimulai. Hema dan Ramesh berlomba untuk memenangkan hati para warga untuk memilih mereka. Hema sudah mendapatkan banyak suara duluan. अरे वो प्रभास, हाँ भाई, हमारा वोट बैंक तो हमारे पास. Ramesh tidak mau kalah, tinggal Chandu yang belum memilih. Dia mau memenangkan hati Chandu dengan mengundang penari-penari seksi dari Delhi ke pestanya malam ini. Pesta pun berjalan dengan meriah. Chandu joget-joget asik dengan penari yang diundang. Voting untuk Hema dan Ramesh pun dilakukan, lalu akhirnya Hema yang terpilih menjadi ketua komplek. प्रेसिडेंट भी मेरी दीदी को फोन करके बताया Adik Hema sangat bangga kakaknya terpilih. औरतों की नहीं है यहाँ पर मौजूद. Anak Babji besok menikah. Dia meminta teman-temannya membantunya. Lalu anak Babji datang dan bilang bahwa keluarga calon istrinya menuntut 5 lakhs भी नहीं निकले तो कल शादी के टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे. untuk mas kawin hari ini. Kalau tidak, mereka akan datang. Namun Babji baru mendapat uang dari Reddy yang ingin membeli rumahnya besok. Jadi Babji terpaksa mencuri uang toko sebesar 5 lakh dan memberikannya ke anaknya untuk deposito. Tepat setelah itu, Reddy menelpon Babji dan bilang dia tidak mau membeli rumahnya karena anak sulungnya tidak mau menjual rumahnya. कहीं और से एडजस्ट कर दो. लेकिन क्यों रेड्डी जी? Setelah uang toko dihitung, Ramesh tahu kalau 5 lakhs telah dicuri. Ramesh menelpon polisi dan menahan semua karyawan untuk diselidiki.
पुलिस के आने से पहले बता दो कि पैसे कस्टमर और स्टाफ सभी को। Di sisi lain, Chandu melihat Bagji duduk sendiri di ruang karyawan. आपको क्या हुआ? Saat Prabhakar datang untuk memeriksa semua karyawan, Chandu mengaku kalau dirinya yang mencuri uang itu untuk melindungi Bagji. इनमें से किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। Prabhakar akhirnya menemukan Chandu yang sudah diincar-incarnya. Karyawan lain dilepaskan dan Chandu pun dibawa ke kantor polisi. Kejadian itu masuk berita. Semuanya melihat berita itu. मुंबई के गांधीनगर के धर्मा मार्ट चंदू नाम का ये व्यक्ति उस मार्ट Asisten Chandu Murangi melaporkan kejadian itu kepada Raj Shekhar, yaitu pemilik toko. Prabhakar tahu Chandu adalah pembunuh Prashan dan kawan-kawan. आज चोरी की है। Ia menginterogasi Chandu tapi dia tidak menjawab sama sekali. Lalu Narayan datang. Dia tidak percaya Chandu curi dan katanya pengacaranya dalam perjalanan, tapi dia malah dilempar keluar. Semua warga komplek datang untuk mendukung Chandu. FIR फाइल नहीं हुआ है अंकल। Prabhakar mendapat telepon dari Rao dan Pandey. मत करो। Mereka berdua sama-sama ingin menghabisi Chandu dengan tangan mereka sendiri. उसे हमारे बोलो। उसने मेरे Shekhar terbang ke Mumbai untuk mengatasi masalah. आदमियों को मारा है। Setelah itu, Prabhakar membawa Chandu ke mobil. Dia tidak memberitahu kemana Chandu akan dibawa. मुझे बताना जरूरी नहीं समझता, जाओ। Semua warga komplek berusaha mencegah mobil itu, tapi mereka dipukuli. Bagji merasa bersalah karena Chandu harus dihukum atas kesalahannya. Tapi Chandu sudah rela. Shekhar baru saja datang ke kantor polisi. Narayan memohon bantuannya. Shekhar menanyakan tentang Chandu ke petugas polisi di sana. Katanya petugas di sana bilang sepertinya ada kaitannya dengan politik. Shekhar langsung menelpon rumah sentral menteri. Dikirimkan jenderal polisi untuk membantu langsung. Prabhakar lacak keberadaannya. सीआई प्रभाकर कहाँ है उसे? Chandu dibawa ke suatu tempat. Dia dikepung oleh preman-preman. Di sisi lain, Shekhar berkata tidak ada senjata yang bisa membunuh Chandu. Dia sendiri adalah senjata. Chandu menghajar preman-preman itu. वेंटिलेटर पर पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। Pandey dan Rao sangat marah dan ingin membunuhnya. Pertarungan pun berlanjut. Tiba-tiba, Prabhakar membawa keponakan Chandu, membuat Chandu semakin mengamuk. Dia mengejar Prabhakar dan mengamankan gunting. Saat Prabhakar mau menyerangnya, dia ditembak polisi lain. Prabhakar pun ditangkap. Prabhakar bingung mengapa dia ditangkap padahal Chandulah yang mencuri. Lalu mulai pun mengungkapkan identitas asli si Chandu. जैसा आप लोग समझ रहे हैं। Dia sebenarnya adalah ketua dari industri Dharma Group, Chandra Shekhar Dharma. Dia sangat kaya dan pembisnis yang berkuasa. Dia dipanggil sebagai diktator. Di sisi lain, Fajar merasa ada yang Chandu sembunyikan dari mereka. Narayan pun menelpon Kamya, namun tersambung ke nomor telepon Shruti. श्रुति तुम्हारा फोन है। जिन्हें कामिया का नंबर समझकर तुम्हें फोन कर। Disitulah ketahuan selama ini dia berbicara dengan Shruti bukan dengan Kamya. Shruti memberitahu Chandu kalau mereka ketahuan. Narayan langsung datang ke rumah Shruti dan menanyakan apa alasan dari semua drama ini. ऐसा नाटक करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तो तुम ही कामयाब बनकर इतने दिनों से हमसे बात कर रही थी। Tak lama Chandu datang, dia menjelaskan masalahnya dari awal. क्या सच है और क्या झूठ? मेरी बेटी काम्या का। Para ketua perusahaan-perusahaan industri bertemu untuk mendiskusikan ancaman yang mereka dapat dari mafia Delhi. Sudah ada yang ketua perusahaan sekaligus istrinya yang menjadi korban. से हाथ धोने से अच्छा है कि थोड़े पैसे दे दिए जाए। Mereka dituntut untuk memberikan uang yang banyak agar selamat. Pemimpin mereka menyarankan untuk memberikan uang saja agar nyawa mereka aman. Tapi Raj Shekhar tidak setuju. बिल्कुल है। Dia mempunyai solusi yang berbeda, yaitu mengirim saudaranya Chandu untuk mengatasi mafia itu. Chandu pun menemui mafia yang menuntut uang mereka. Namun dia datang bukan untuk memberikan uang. Dia menceramai mafia itu. ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी। Mengancam kehidupan orang itu tidak benar.
Candu adalah orang yang jujur. Jika ada yang menghalanginya, dia akan menghabisinya. ऐसे से धंधा चलता है. Keadaan semakin memanas setelah Candu menendang koper मैं अपने दुश्मन को पाताल में पहुंचाता हूँ. dan akhirnya baku tembak terjadi. Candu mengakui dirinya sendiri sebagai diktator yang tidak mendengarkan kata orang, lalu dia membunuh mafia itu. Setelah misinya selesai, Candu kembali dengan kehormatan. Dia lanjut bekerja dalam bisnisnya. Dia menyelidiki gang mafia itu dan mengetahui bahwa ternyata pemimpin Dharma Group adalah mantan gang mafia yang menjadi orang dalam. Dia langsung ditangkap dan Candu yang menggantikannya. Candu mau semua yang bekerja untuknya bekerja dengan jujur. और दूसरा ईश्वर, तो मैं वही बुलेट बन जाऊंगा. Kalau tidak, dia akan menghancurkan mereka. Saat pesta anniversary Raj Shekhar, Candu didesak untuk menikah. Candu pun akhirnya siap menikah. बिजनेस एक्सपांड करना है ना. और भैया फैमिली एक्सपैंड कब करोगे? हाँ Tapi dia mau memilih pasangannya sendiri. मैं शादी कर लूं इतना ही ना. हाँ Ini adalah Kamya yang asli. Dia bekerja sebagai sales manager. Lalu dia disuruh atasannya Shivram menginterview orang rekomendasinya मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है. untuk pekerjaan asisten salesman. Kamya merasa dia tidak butuh, namun dia harus tunduk kepada atasannya. Kamya kesal dengan orang-orang rekomendasi. नहीं हूँ प्रसाद हमारे देश Ternyata yang direkomendasikan adalah keponakan dari istrinya. Candu datang ke toko itu dengan sederhana. Dia mau menyamar untuk menyelidiki komplain tentang Shivram, yaitu adik iparnya. Candu pun bertemu dengan Kamya. Dia berpura-pura mau melamar pekerjaan untuk menyelidiki. Kamya sangat sinis, tapi saat dia mendengar Candu berbicara tentang GDP, dia terpukau dengan pengetahuannya. जीडीपी ग्रोथ 7% है. हमारी कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज हैं लेदर, सीमेंट और हमारी मर्चेंडाइज. Kamya menyuruhnya mencari pekerjaan lain karena dia terlalu pintar. सारे झोल जानने के बाद मैं ये डिसीजन लूं तो बढ़िया रहेगा ना मैडम. Tapi Candu mau tahu skandal-skandal di perusahaan itu dulu. Kamya setuju memberitahunya. Mereka pun pergi naik bus. Kamya menyampaikan kepada Candu usulan-usulan yang dia berikan kepada Shivram, seperti mengadakan servis bus untuk 500 karyawan yang bekerja supaya tepat waktu dan menghemat uang. Tapi usulannya tak pernah didengar oleh Shivram. किससे उस बेवकूफ शिवराम से Lalu mereka jajan di pinggir jalan. Saat bertemu Shruti, Kamya memperkenalkan Candu sebagai bodyguardnya. नाइस Hi. मीटिंग यू बहुत हो गया हाँ चलो Setelah Kamya pulang, Candu dijemput untuk menemui Hari Prasad, yaitu orang yang dulu memberikan ayah Candu pekerjaan di pabrik kain. Sekarang Candu membantu berjalannya pabrik itu tanpa mengambil keuntungan dan membantu orang banyak. Candu dan keluarga masing-masing diberi uang. Ada wanita bernama Mahima Rai yang sangat terkenal dengan berkat yang dia berikan kepada orang-orang untuk mendapatkan jabatan yang mereka mau. Di antara orang yang memuji-mujinya, ada yang melempar sendal di kepadanya. Orang itu bilang bahwa Mahima ada hubungan dengan mafia dan ingin mengubah kampusnya menjadi pabrik. Saat dia komplain, dia malah masuk penjara dan tidak mengikuti ujian. Orang tuanya sampai meninggal. किसी ने गलत खबर दी Mahima menyangkal itu dan menyuruh mereka melepaskannya. Tapi setelah itu, menantunya Viswambar menangkap pria itu dan membunuhnya. Di sisi lain, saat Kamya berangkat kerja, ternyata ketua perusahaan telah memberikan banyak fasilitas baru bagi karyawan-karyawannya. Apa yang Kamya harapkan pun terjadi. एक साइन तो कर दीजिए. किस लिए Lalu juga Kamya terpilih menjadi karyawan terbaik. कामया को देंगे. Candu sendiri yang memberikan penghargaan kepadanya. Kamya kaget melihat Candu sebagai ketua perusahaan.
Chandu berterima kasih secara pribadi ke Kamya atas kejujurannya yang membuat perusahaan semakin maju. तुमने जो अपनी ईमानदारी दिखाई Saat Kamya sedang jajan dengan Shruti, Chandu mendatanginya dan langsung melamarnya karena kejujuran Kamya. जिंदगी में इतना मसरूफ रहा Seolah-olah menolaknya membuat Chandu bingung. Akhirnya Kanya menerima lamarannya. अचानक इस तरह शादी की बात हो तो Ada pengusaha yang mau membeli pabrik milik Prasad untuk dijadikan pabrik bahan kimia. मिल मालिक से बात Mahima yang akan mengurusnya. Dia menyuruh Viswa datang ke pabrik itu untuk membuat kesepakatan. Prasad tidak mau menjual pabriknya. आप लोगों की तारीफ तुम्हारी फैक्ट Viswa mengancam nyawanya dan karyawan-karyawannya kalau tidak mau menjualnya, dia akan menunggu sampai Senin. नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है Sebelum Viswa pergi, Chandu pun mencegatnya. Chandu tak terima perlakuan Viswa yang menentangnya sehingga terjadi kesengitan antara mereka. Narayan bilang saudari Kamya, Kalyani menikah dengan orang kaya. Namun suami Kalyani itu telah ditipu. Kalyani juga menderita sampai mau bunuh diri. डैडी Narayan jadi membenci orang-orang kaya. Kamya khawatir karena Chandu adalah seorang miliarder. Jadi sebelum Chandu bertemu dengan keluarganya, Kamya menyuruhnya berbohong kalau dia bukan dari keluarga miliarder, melainkan salah satu rekan kerjanya, seorang yatim piatu dan membenci orang kaya. Chandu pun nurut saja. Dia berganti pakaian dengan Murali dan Murali menjadi bosnya. Kakak laki-laki Kamya yaitu Kishore merasa ada yang mencurigakan dari Chandu. एम्प्लॉय की शादी की बात करने के लिए बॉस क्यों आया है? Namun Chandu selalu membuat alasan supaya dia tidak dicurigai. मैं कुछ तो झो लेता हूँ जी, सोच लो. तू चुप कर Saat Murali menerima telepon, dia keceplosan kalau dia adalah asisten Chandra Sekar. मैंने पीए चंद्रशेखर कहा पीए मतलब पीताम्बर आदित्य Lalu tiba-tiba mati lampu sebentar dan saat nyala, hidung Kishore sudah berdarah. Chandu yang memukulnya. Setelah itu, akhirnya Narayan merestui pernikahan mereka karena Chandu dari keluarga yang menengah. डैडी थैंक यू Lalu Kamya menjelaskan kepada Chandu kalau ayahnya tidak suka orang kaya, मेरे डैडी को पैसे वाले लोगों से सख्त नफरत है yang maka dari itu mereka harus berbohong. Nanti Kamya akan memberitahu ayahnya di waktu yang tepat. Chandu terpaksa harus menikah dengan sederhana, tapi Raj Shekhar dan istrinya pun tidak terima. Mereka mau pernikahannya yang megah. Chandu mempunyai solusi yang bagus untuk kedua pihak. Rencananya adalah mengadakan door prize, लगाकर शादी करने वाले हम जैसों को yang kalau dimenangkan maka yang beruntung pernikahannya diatur oleh ketua perusahaan. Mereka sengaja membuat Narayan memenangkan door prize itu. Narayan merasa sangat beruntung. शादी कैसे करवाता हूँ Acara pernikahan pun dimulai. Pernikahannya sangat mewah. Narayan diperkenalkan dengan Raj Shekhar, tapi dia diperkenalkan sebagai saudara Murali. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi dan membuat bingung, tapi itu dihiraukan. Prosesi pernikahan pun dimulai. Tamu-tamu penting seperti Ketua Menteri Sikkim, Gubernur Punjab, dan Ketua Menteri Delhi. Narayan membanggakan pernikahan yang dapat dari door prize. बेटी मेरी बेटी Dia sangat tegang. Keluarga kami yang memberikan hadiah cincin seharga Rp45.000. Sedangkan keluarga Chandu menghadiahkan perhiasan seharga 300 crores. Membuat keluarga kami pun shock. ये सब आपकी बेटी का है ले लीजिए पिताजी Prasad memberikan Chandu kalung dari ayah Chandu dulu dan hadiah kalung mahal untuk Kamya. Raj Shekhar memberikan amplop berisi tiket ke Eropa untuk bulan madu. दर्शन करके आ जाएंगे Raj Shekhar dan istrinya sudah berjanji akan pergi ke Amarnath saat Chandu menikah. Jadi mereka mau berangkat ke sana. Kamya diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah dan diberikan uang. Di sisi lain, klien Mahami menuntut pabrik yang dijanjikan, tapi Viswa belum berhasil mendapatkannya. Maka mereka berusaha mendapatkan pabriknya dengan cara yang kotor, yaitu membakarnya dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Prasad juga menjadi korban. Dia bilang Viswa lah pelakunya. Lalu dia memberikan bayaran terakhir kepada Chandu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Chandu mengamuk. Dia
mendatangi tempat Viswa berada dan menghajar preman-premannya satu persatu. Tapi Viswa berhasil kabur. Alhasil, esoknya Chandu mendatangi Mahima langsung untuk mencari Viswa. Mahima bertanya dia harus bayar berapa agar Viswa dilepaskan. आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तो Tapi yang ada Chandu mau hanyalah nyawa dari Viswa. Chandu memberikan waktu 2 hari untuk Viswa. मत सोच, समझ जा। Mahima bilang dia tidak akan membiarkannya. Keluarga Chandu takut karena Chandu bermasalah dengan Mahima. Mereka menyarankan untuk melupakannya saja, lagi pula itu hanya pabrik saja dan Prasad pun pada akhirnya akan mati juga. Chandu marah Prasad direndahkan seperti itu. Baginya itu bukan sekedar pabrik. वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है। Namun tempat suci di mana ayahnya tinggal. Sekarang sejarah dan kebahagiaan selama 50 tahun lenyap begitu saja. Viswa telah menghapus sejarah ayahnya. Chandu tidak bisa memaafkannya begitu saja. 50 साल का इतिहास मिटाया है। 500 परिवार की खुद। Di sisi lain, Viswa mabuk-mabukan. Dia kesal karena dia harus bersembunyi. आज मैं असहाय होकर Pandey, saudaranya, bilang dia akan menghabisinya. Tapi Viswa disuruh sabar dan membiarkan Mahima yang mengatasinya. Chandu ditelepon oleh Mahima. Katanya seluruh keluarganya sudah diculik dan ada di rumahnya. Chandu menemui Mahima lagi. Mahima bilang dia akan melepaskan keluarganya jika Chandu tunduk kepadanya dan pergi dari Delhi. तुम्हारी रूह कांप उठेगी। Namun Mahima berurusan dengan orang yang salah. Chandu juga menculik keluarga Mahima yang ada di mana-mana. Keadaan telah berbalik. नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? Mahima pun takut dan melepaskan keluarga Chandu agar keluarganya dilepaskan juga. Chandu lupa bilang kepada Mahima bahwa Viswa juga sudah diculik. Chandu akhirnya membunuh Viswa. Mahima dan anaknya sangat terpukul. Di perjalanan, Chandu dicegat oleh banyak preman suruhan Mahima. Dia menyuruh keluarganya duduk di mobil lalu menghabisi semua preman-preman itu sendirian. Tapi Chandu kalah jumlah. Dia gagal melindungi Kamya dan dia tertusuk. Keluarganya pun hampir terbakar. Saat Kamya butuh bantuan, Shivram dan saudaranya tidak mau membantunya karena mereka tidak mau mengambil resiko terbunuh. ससुर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। Semua keluarganya menyalahkan Chandu atas bahaya yang sudah ia undang. Mereka pun menyelamatkan diri sendiri, meninggalkan Kamya dan Chandu. Kamya sakit bukan karena ditusuk, tapi karena keluarga Chandu sendiri sudah melupakannya. Kamya meminta Chandu untuk mengurus ayahnya dan jangan sampai ayahnya tahu kalau Kamya terluka. Dia tidak mau ayahnya sakit hati. मेरे डैडी को Kamya pun tak sadarkan diri. Saat Raj Shekhar kembali, dia marah kepada saudara-saudaranya karena sangat tidak berperasaan meninggalkan Kamya. छोड़कर आगे तुम्हें जरा भी तरस नहीं आई? Padahal Chandu sudah melakukan segalanya bagi mereka, tapi Shivram masih saja menganggapnya setan. Dia ditampar karena itu. Saudara-saudara Raj Shekhar berlutut meminta maaf kepadanya. Chandu hanya akan kembali jika dia sudah memenuhi apa yang dia harus lakukan. Kembali ke masa sekarang, Raj Shekhar bilang Viswa ternyata masih hidup. Dia menyogok bodyguard yang harusnya membunuh dia. Narayan mau melihat Kamya, lalu pergilah mereka ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kamya. Kamya sudah pulih. Dia meminta maaf karena bohong tentang Chandu. सॉरी डैडी। Narayan tidak peduli dan dia hanya senang melihat putrinya kembali. Otak Pandey jadi bermasalah. Viswa marah saat tahu yang melakukan itu adalah Chandu. को थर-थर हिला देने वाला डिक्टेटर है ये। Mahima mengira Chandu itu kabur. Dia tidak akan membiarkan Chandu begitu saja kali ini. Mahima langsung masuk ke ruang meeting di mana pengusaha-pengusaha sedang diskusi. Dia menunjukkan kekuasaannya dan yang melawannya usahanya akan lenyap. Raj Shekhar meminta bantuan Chandu untuk mengatasi Mahima lagi karena dia yang bisa. और ये सिर्फ Chandu pun berangkat ke Delhi, sedangkan Mahima memikirkan cara untuk menghadapi Chandu dengan otak. Lalu Shivram datang, katanya dia ingin membantu. Dia juga ingin Chandu mati. Dia akan memberikan informasi di
mana Chandu berada. कुत्ते से कम नहीं है। Mahima mengandalkan Viswa untuk membunuh Chandu. Chandu dan keluarga sedang melakukan penghormatan atas kematian dari Prasad. Lalu Viswa datang dengan pasukannya. Chandu bilang apapun yang terjadi, penghormatannya harus tetap berlanjut. Saat Chandu berhadapan dengan Viswa, tiba-tiba dua mobil anak buahnya meledak. Ternyata Shivram sebenarnya ada di pihak Chandu dan berperan menjadi musuh dalam selimut. Pertarungan satu lawan banyak pun terjadi lagi. Chandu menghajar Viswa habis-habisan sampai akhirnya dia terlempar dan terbunuh di depan bingkai foto Prasad. Setelah itu, Chandu mendatangi Mahima. Dia tidak membunuhnya karena baginya membunuh wanita itu dosa. Jadi dia hanya memberikannya tiket untuk pergi dari sana. Dia berpesan kepada Mahima untuk menggunakan kekuasaannya untuk hal yang lebih baik. Terakhir dia bilang wanita yang arogan dan pria yang suka menyiksa tidak akan makmur hidupnya.